Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Azharia Pohan, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari kelas E7. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, yang dimana saya mengambil judul tentang valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, yang dimana yang diampu oleh Ibu Rini Hayati Lubis. Sebelum kita membahas mengenai valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini, ada baiknya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah aset penting dalam melaksanakan pembangunan, khususnya dalam pembangunan sektor ekonomi. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sumber daya alam juga berperan cukup besar bagi kesejahteraan bangsa, atau sering disebut dengan wealth of nation. Jadi, sumber daya alam itu selain menghasilkan barang dan jasa dapat dikonsumsi, juga menghasilkan jasa-jasa lingkungan yang memberikan manfaat lain seperti keindahan dan rekreasi. Maka dari itu, mengingat pentingnya manfaat dari sumber daya alam, maka dari itu manfaatnya perlu dinilai. Contohnya, nilai lahan sawah sebagai sumber air tanah yang dibutuhkan oleh petani dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa output yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berupa barang dan jasa perlu diberikan nilai atau harga, atau sering disebut dengan price tag. Jadi, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sumber daya alam itu, maka selanjutnya kita harus mengetahui juga apa yang dimaksud dengan valuasi ekonomi. Jadi, yang dikatakan dengan valuasi ekonomi ini merupakan upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, baik atas nilai pasar atau market value dan maupun nilai non pasar. Sementara yang dikatakan valuasi ekonomi sumber daya alam merupakan suatu alat ekonomi yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk memperkirakan nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Sebelum lebih jauh kita membahas atau lebih dalam kita membahas valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini, kita terlebih dahulu mengetahui nilai-nilainya. Seperti yang dikemukakan oleh Fritz dan Turner, yaitu seorang penulis yang ditulis dalam bukunya tentang ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, mengatakan bahwa menilai jasa-jasa lingkungan pada dasarnya dinilai berdasarkan WTP atau willingness to pay, dan WTA atau willingness to accept, yang dimana WTP ini diartikan sebagai berapa besar orang mau membayar untuk memperbaiki lingkungan yang rusak. Sementara yang dimaksud dengan WTA di sini yaitu diartikan sebagai berapa besar orang mau dibayar untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dan dalam WTA dan WTP ini terdiri dari 4 pendekatan dalam penggunaannya, yaitu sebagai pedoman untuk memperoleh informasi dari masyarakat, yang dimana WTA dan WTA ini terdiri, yang pertama WTP to score a benefit, yang dimana maksudnya ini yaitu menunjukkan berapa nilai yang tersedia dibayar oleh konsumen untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Dan yang kedua yaitu WTA to forego a benefit, yang mana maksudnya ini yaitu menunjukkan berapa besar nilai kerugian yang bisa diterima jika diadakan perbaikan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu WTP to prevent a loss, yang dimana maksudnya ini yaitu menunjukkan upaya pencegahan penduduk diberi gambaran tentang kerugian yang dapat terjadi akibat lingkungan yang kotor. Dan yang keempat itu yaitu WTA to tolerance all loss, yang dimana maksudnya itu menunjukkan nilai kerugian yang didapat dicegah. Jadi selain dari nilai jasa lingkungan terhadap valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, sumber daya alam juga memiliki nilai seperti yang dikemukakan oleh Suparmoko dan Maria dalam bukunya
yang berjudulkan tentang ekonomi lingkungan. Mereka mengatakan bahwa nilai sumber daya alam terdiri atas beberapa nilai. Yang pertama yaitu nilai penggunaannya, di mana nilai penggunaan menurut mereka ini yaitu yang dimana diperoleh dari pemanfaatan dari sumber daya alam dan lingkungan. Dan yang kedua yaitu nilai penggunaan langsung. Nilai penggunaan langsung yang maksud di sini yaitu dihitung berdasarkan kontribusi sumber daya alam dan lingkungan dalam proses produksi. Dan yang ketiga yaitu nilai pengguna tidak langsung. Maksudnya yaitu ditentukan oleh manfaat yang berasal dari jasa-jasa lingkungan dalam mendukung aliran produksi dan konsumsi. Dan yang keempat yaitu nilai pilihan. Yang maksud dengan nilai pilihan menurut Marco dan Maria ini yaitu berkaitan dengan pilihan pemanfaatan lingkungan di masa mendatang. Dan yang kelima yaitu nilai intrinsik atau disebut dengan nilai non penggunaan. Maksudnya yaitu nilai yang diberikan pada sumber daya alam dan lingkungan atas dasar keberadaannya meski tidak dikonsumsi secara langsung. Dan yang keenam yaitu nilai keberadaan. Maksudnya yaitu mempunyai nilai karena adanya kepuasan seseorang atau komunitas atas keberadaan suatu aset. Dan yang ketujuh yaitu nilai warisan, yang dimana nilai warisan ini itu berhubungan dengan kesediaan membayar yang diberikan oleh masyarakat untuk melindungi manfaat lingkungan untuk generasi mendatang. Jadi setelah kita mengetahui nilai-nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat valuasi ekonomi ini. Sebelumnya kita harus tahu bahwa peran valuasi ekonomi terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat penting dalam kebijakan pembangunan, sehingga manfaat valuasi ekonomi diperlukan dalam memutuskan pilihan kebijakan pembangunan yang berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Mengapa? Karena tujuan valuasi ekonomi pada dasarnya itu membantu pengambilan keputusan untuk menduga efisiensi ekonomi dari berbagai pemanfaatan yang mungkin dilakukan. Dan dalam valuasi ekonomi perlu kita ketahui juga tujuan dari kegiatan valuasi ekonomi tersebut dan kepada siapa hasilnya akan diperuntukkan. Maksudnya yaitu jika tujuan valuasi ekonomi adalah meyakinkan penggunaan lahan atau seperti petani, akan pentingnya melaksanakan konservasi tanah dan air pada lahan yang dimanfaatkan, maka valuasi ekonomi sebaiknya difokuskan pada konsekuensi langsung pada penggunaan lahan. Jadi selain dari manfaat, ada juga pendekatan valuasi ekonomi. Dalam metode valuasi ekonomi ini dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan fungsi permintaan dan pendekatan tidak menggunakan fungsi permintaan. Untuk pendekatan fungsi permintaan ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama yaitu metode dampak produksi. Yang dikatakan dengan metode dampak produksi ini di dalam pendekatan valuasi ekonomi ini yaitu menghitung manfaat konservasi lingkungan dari sisi kerugian yang timbul akibat adanya suatu kebijakan proteksi. Dan yang kedua yaitu metode respondesis. Maksudnya yaitu menilai pengaruh perubahan kandungan zat kimia atau bahan polusi terhadap kegiatan ekonomi atau kepuasan konsumen. Dan yang ketiga yaitu pengeluaran preventif. Yang maksud dengan pengeluaran preventif ini yaitu nilai eksternalitas lingkungan yang dihitung dengan melihat berapa biaya yang disiapkan oleh seseorang atau masyarakat untuk menghindari dampak negatif dari penurunan kualitas lingkungan. Dan yang keempat yaitu metode biaya pengganti. Yang dimaksud dengan metode biaya pengganti dalam pendekatan valuasi ekonomi ini yaitu biaya ganti rugi aset atau produksi yang rusak karena penurunan kualitas lingkungan atau kesalahan pengelolaan. Setelah itu sementara untuk pendekatan tidak menggunakan fungsi permintaan itu dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama yaitu
metode valuasi kontingensi. Yang dimaksud dengan metode valuasi kontingensi ini dalam pendekatan tidak menggunakan fungsi permintaan, yaitu menentukan preferensi konsumen terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dengan mengemukakan kesanggupan untuk membayar. Dan yang kedua yaitu metode biaya perjalanan. Yang maksudnya itu mengukur atau memperkirakan kurva permintaan barang-barang rekreasi di luar rumah. Dan yang ketiga yaitu nilai properti. Maksud dari nilai properti ini yaitu perbedaan harga sewa lahan atau harga sewa rumah, dengan asumsi bahwa perbedaan ini disebabkan oleh kualitas lingkungan. Dan yang keempat yaitu metode biaya pengobatan. Ya, maksudnya itu memperkirakan biaya kesehatan akibat adanya perubahan kualitas lingkungan yang menyebabkan seseorang sakit. Setelah membahas tentang pendekatan valuasi ekonomi, sekarang kita akan membahas tentang pendekatan teknik valuasi ekonomi, yang dimana pendekatan teknik valuasi ekonomi ini juga terdiri dari dua, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Yang dimana yang dimaksud dengan pendekatan langsung itu ya adalah menurunkan preferensi secara langsung dengan cara survei dan teknik percobaan. Dan yang sementara yang dimaksud dengan pendekatan tidak langsung adalah teknik-teknik yang menurunkan preferensi dari fakta atau informasi berdasarkan pasar yang diamati. Setelah mengetahui manfaat dan metode pendekatan valuasi ekonomi serta tekniknya, maka akan ada pula yang namanya aplikasi metode valuasi ekonomi, yang dimana aplikasi metode valuasi ekonomi ini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu metode dampak. Metode dampak produksi. Yang kedua yaitu metode respondesis. Dan yang ketiga yaitu metode biaya pengganti. Dan yang keempat yaitu metode biaya pencegahan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu metode valuasi kontingen atau nilai manfaat sumber daya alam dan lingkungan yang dirusakkan. Sebenarnya aplikasi metode valuasi ekonomi ini hampir sama dengan pendekatan fungsi permintaan pada pendekatan valuasi ekonomi. Cuma yang membedakannya yaitu kalau aplikasi metode pendekatan valuasi ekonomi ini yaitu menggunakan metode valuasi kontingen, sementara dalam pendekatan fungsi permintaan dalam pendekatan valuasi ekonomi itu tidak menggunakan metode valuasi kontingen. Jadi kesimpulan dari mengenai valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dari materi saya ini dapat disimpulkan atau dapat kita tarik kesimpulannya bahwa keberadaan sumber daya alam hayati bagi masyarakat merupakan suatu fenomena yang kompleks, sehingga pemanfaatannya sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk produksi yang menghasilkan bentuk dan manfaat lain. Akan tetapi pemanfaatan tersebut terkadang tidak memperhatikan batas-batas kemampuan daya. Batas-batas kemampuan daya gedukung lingkungan dalam proses regenerasi untuk kelangsungan hidup, baik secara biologis, fisik, ekologis maupun ekonomis. Sementara valuasi ekonomi merupakan upaya memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, baik atas dasar nilai pasar maupun nilai non-pasar. Mungkin cukup sekian penjelasan atas materi saya ini. Semoga dengan adanya video tentang penjelasan ini dapat menambah sedikit atau banyaknya wawasan dan pengetahuan kita. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.